Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, pemirsa, kami kembali bergabung bersama dengan dua alumni Ponpes Gontor. Kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, tadi kami ada pernyataan dari Menteri Agama saat ini, Yakut Khalil Qomas, yang menyebut bahwa ada kekurangan dalam sistem pengasuhan yang berlangsung dalam sistem sekolah asrama. Ia mengaku bahwa tidak bisa langsung mengubah sistem pengasuhan yang berlangsung karena Ponpes itu punya independensi. Benarkah selama ini Kemenak susah untuk menjamah Ponpes karena Ponpes memiliki independensinya sendiri? Iya, saya pikir memang masing-masing pondok pesantren memiliki otonominya ya masing-masing. Tentu tidak seluruhnya karena dalam hal-hal tertentu pada bagian-bagian tertentu juga masing-masing pesantren atau lembaga pendidikan berasrama lainnya itu juga mengikuti ketentuan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, oleh negara melalui undang-undang, melalui PP, melalui peraturan menteri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau otonomi itu tanpa batas. Karena juga negara melalui pemerintah juga bisa memberikan panduan, pedoman bagaimana penyelenggaraan pendidikan berasrama itu. Tapi juga negara, pemerintah tidak bisa secara langsung mengintervensi, memastikan apa yang menjadi kehendaknya untuk diterapkan di lembaga pendidikan. Karena tadi itu mereka memiliki otonomi. Jadi masing-masing dalam posisinya sendiri-sendiri itu interdependensi lah saya menilainya, saling memiliki keterkaitan. Nah, terlepas dari itu maka dari peristiwa kecelakaan ini sebenarnya semua kita belajar. Pemerintah, negara belajar bagaimana membuat regulasi yang lebih bisa menjamin bahwa pengawasan di lapangan itu bisa terjadi dengan baik. Lalu juga pihak pengelola lembaga pendidikan berasrama, pesantren dan lain sebagainya itu pun juga melakukan mawas diri, melakukan refleksi, evaluasi untuk juga memperbaiki sistem pola pengasuhannya. Sehingga mudah-mudahan peristiwa ini lalu kemudian menjadi ujian bagi kita dan semua kita bisa lulus. Sehingga semua kita melalui atau melewati ujian ini semuanya bisa naik kelas begitu. Dalam artian kualitas dan tanggung jawab masing-masing kita itu bisa lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Oke, Begitu. berbicara soal otonomi ya yang dimiliki oleh Ponpes, Pak Lukman, wali santri mengaku menandatangani surat perjanjian untuk tidak melaporkan jika ada kejadian ya di Ponpes ke aparat penegak hukum. Apakah ini lazim ada perjanjian yang dibuat seperti itu? Ya, sebenarnya perjanjian seperti itu maksudnya baik ya. Karena gini, prinsip dasarnya bahwa setiap wali santri atau orang tua santri itu menyerahkan anaknya ke pesantren, secara sepenuhnya dia sudah menyerahkan tanggung jawab dan segala hal yang terkait dengan proses pendidikan pengajaran itu kepada pesantren. Nah, memang pengalaman-pengalaman sebelumnya ada santri atau orang tua yang kurang memahami hakikat pesantren sehingga misalnya ada agenda kegiatan rutin pesantren yang tidak dikehendaki oleh santri lalu diadukan ke orang tuanya lalu protes. Misalnya ada santri-santri yang terbiasa tidur siang, sementara di pesantren di Gontor itu tidak ada tidur siang. Nah, jangan sampai lalu kemudian karena tidak ada tidur siang lalu kemudian protes lalu mempersoalkan ini terkait dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Jadi misalnya yang hal-hal seperti itu yang jangan lagi dipersoalkan. Maksudnya yang terkait dengan jadwal rutin kegiatan santri selama 24 jam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kalau yang mengarah ke dugaan pidana itu bagaimana, Pak Lukman? Nanti terlanjur menandatangani surat perjanjian tapi ternyata ada unsur pidananya. Begini, kalau pidana tentu tidak ada ketentuan bahwa yang terkait dengan kasus pidana tidak boleh dibawa ke proses hukum karena sama sekali sejak awal para pengasuh, para pimpinan pondok itu sama sekali tidak punya jangankan niatan bahkan bayangan atau pikiran saja untuk membiarkan terjadinya praktek tindakan pidana itu sama sekali tidak boleh terjadi di pesantren.
Sehingga aturan tentang itu tidak perlu dilakukan atau tidak perlu dibuat. Jadi aturan yang dibuat, yang ditandatangani oleh wali santri, itu dalam kaitannya yang terkait dengan jadwal rutin, pola kegiatan harian santri yang kalau ada kekurangan atau ketidakcocokan dengan santri itu jangan diprotes atau jangan dipersoalkan karena ini sudah bagian dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh Gontor. Jadi ini sama sekali di luar pidana. Tidak ada hubungannya dengan pidana. Karena kalau sudah pidana, ya tentu kita semua harus taat hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana, ya dia terbuka untuk diproses secara hukum. Dan tentu pimpinan Gontor tidak mungkin menutup-nutupi atau menolak proses hukum seperti itu. Begitu. Oke, baik. Mas Fuadi, terakhir tadi Anda menyinggung soal bagaimana budaya brotherhood itu dipegang ya oleh para santri Gontor. Tapi bagaimana supaya itu tidak berubah menjadi sebuah relasi kuasa antara senior dengan junior, kemudian akhirnya menjadi bullying. Bagaimana supaya budaya anti kekerasan yang sebetulnya diajarkan di Ponpes Gontor itu kembali mengakar, budaya anti kekerasan. Bagaimana mengembalikan itu? Ya, menurut saya kembali mengingat kredo pertama Gontor ya. Santri itu belajar di Gontor untuk menjadi seorang berbudi luhur. Dan itu tertulis dan itu selalu diingatkan. Nah, tidak ada kekerasan itu dalam budi luhur. Dan saya tahu pasti Kiai selalu mengingatkan itu. Jadi menurut saya nilai itu sudah ada, himbauan untuk itu sudah ada, aturannya juga sudah ada. Mungkin yang perlu diperkuat itu adalah sistemnya dan pengawasannya. Sehingga kemudian brotherhood itu tidak relasi kuasa lagi ya. Brotherhood adalah relasi saling mendukung, saling membimbing, dan itulah yang kemudian kita harapkan ya. Jadi kita ada di sana untuk bersaudara, bukan untuk mempunyai relasi kuasa yang kemudian bisa membuli. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan pelajaran ini atau kasus ini menjadi pelajaran yang berharga untuk semua pihak, terutama untuk pengelola Ponpes Gontor, dan kita berharap proses hukumnya tetap berjalan hingga tuntas dan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Terima kasih Pak Lukman Hakim Saifuddin dan juga Mas Ahmad Fuadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.